Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua untuk sudah berkenan hadir di kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Mohon bantuannya untuk nama-nama Gaby, Lorena, dan Shiva. Bantu saya untuk admit kalau seandainya ada rekan-rekan yang join ya. Saya takut kelewat untuk approval untuk approve teman-temannya untuk join kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Nah, saya izin coba langsung masuk materi di sore hari ini. Materinya sudah terlihat. Udah, Pak. Terima kasih. Untuk hari ini udah nggak kerasa ya, sudah 1 bulan pertemuan keempat mata kuliah digital marketing, prodi kewirausahaan, Unimed dan Universitas Jambi. Hari ini tanggal 12 September 2024. Nah, di minggu lalu saya sudah mengecek juga. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas assignment digital marketing di minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu itu saya minta rekan-rekan untuk membuat video singkat 5 sampai 10 menit mengenai wawancara pelaku UMKM yang menggunakan sosial media untuk promosi, berjualan dan membangun brand image, not brands ya. Ini brand image dan awareness di sekitar lokasi kampus atau tempat tinggal Anda ya. Kalau saya boleh share untuk tugas, saya buka. Nah, masih ada beberapa mahasiswa yang nggak buat tugas. Nah, ini untuk yang mata kuliah digital marketing, prodi kewirausahaan untuk tugas yang ketiga. Ini ada masih yang tidak membuat tugas, Pak Rezi, Maulana Siagian, kemudian ada juga Maritu Sinurat, kemudian ada juga Raka Abimanyu, terus ada Hana, ya, Hana tidak mengupload tugas, kemudian Jeremy Dio Girsang, siapa lagi ada Antonio Mario Clarentiano, kemudian Wilson Macharlin Ambarita ya. Nah, next buat rekan-rekan, selama kegiatan perkuliahan ini saya minta tolong untuk bisa yang pertama hadir setiap perkuliahan open camp, kemudian yang kedua teman-teman membuat tugas mingguan seperti itu. Saya coba lanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Nah, oke. Nah, kemarin saya udah cek beberapa sampling tugas teman-teman. Ada video yang juga bagus nih. Ini perwakilan dari rekan kita yang coba melakukan survei dan wawancara langsung ke pelaku UMKM dalam mengoptimalisasi sosial media dalam berbisnis dan berjualan. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Debbie Ayu Andrera. Ya, saya Devi dari Fakultas Ekonomi dan mau ngewawancarai toko kakak. Sebelumnya boleh tahu siapa nama kakak? Nama saya Kak. Oh, kalau boleh tahu nama usaha kakak ini apa ya? Nama usaha kita Kedelindo. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Alamatnya ada di Pasar Buah Brastagi di belakang kantor informasi di Tugu. Nah,
Kalau seperti ini ya kan Kak, produk-produk apa aja yang Kakak jual? Sebenarnya itu juga banyak, cuma kalau garis besarnya kita ada jual snack, aksesoris, hijab, gitu, dan lain-lain lah. Banyak juga ya. Oke. Eh, Kalau boleh tahu Kakak ngejalani usaha ini udah berapa lama? Kalau untuk ada di kios ini sih baru 1 tahun. Cuman kalau jualan online sebenarnya udah mulai dari tahun 2016. Udah. Eh, di kakak ini ada cabangnya apa? Enggak, cuma baru ini. Kalau boleh kakak kasih tahu siapa aja kira-kira sih? Eh, Garis besarnya sih kurang lebih untuk pelajar ya, pelajar atau anak-anak remaja karena yang dijual pun aksesoris-aksesoris dan hijab-hijab yang lagi tren zaman sekarang gitu. Banyak ya, peralatan remaja wanita lah ya. Kalau usaha kakak ini, kakak itu usahanya menjalankan atau punya karyawan? Saya menjalankan sendiri, kebetulan ini usaha keluarga. Oh, jadi nggak ada karyawan. Nggak ada karyawan. Ini kan usaha yang offline nih, Kak. Kalau usaha online-nya itu berjualannya di mana? Kita dari Instagram ada untuk di sosial media kita sering upload juga sering upload jualan-jualan ini di Instagram. Kira-kira nama tokonya juga sama, sama. Nama Instagramnya dari juga. Instagram. Oke. Dan itu kakak, kalau soal posting-posting nih di sosial media itu rutin atau ada jadwal-jadwalnya atau kayak apa? Lumayan rutin hampir setiap hari sih ya, tapi ada yang diupload di Instagram gitu. Minimal hari ini buka kiosnya gitu atau barang baru yang diupload ke Instagram jadi update lagi ya lumayan lah. Terus menurut kakak dampak sosial media itu bagi usaha kakak itu gimana? Lumayan berpengaruh positif karena untuk zaman sekarang ini anak sekolah ya, rata-rata eh, udah pasti main sosial media kan, jadi kita main di Instagram juga untuk ngasih tahu kita jualan apa, untuk apa segala macam gitu. Jadi lumayan berdampak positif lah untuk berarti dari Instagram ini banyak lah customer yang datang. Iya, lumayan. Yang berikutnya eh, melihat dampaknya, kira-kira kakak bakal terusan pakai sosial media atau berarti atau mungkin mau pindah atau mau nambah lagi gitu? Ya pastinya bakalan berlanjut dan ya mungkin yang bisa aja bertambah kan melihat berdampak positif dan karena sebagian besar customer yang datang ke sini pun tahu dari Instagram gitu ya. Jadi ya lumayan berpengaruh dan mungkin akan bertambah lagi lah seperti yang akan kita. Kalau boleh tahu, sosial medianya itu adminnya kakak atau ada yang pegang gitu? Saya sendiri kasih yang kebetulan yang saya ada di sini, jadi saya yang admin sekalian ini lah. Nah, sekian ya kak, kita wawancara lagi saya. Terima kasih kak, udah bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Debbie Ayu Andrera ya. Tadi kita saksikan bersama-sama Debbie melakukan interview ke kedai Rindu yang menjual aksesoris cewek, jilbab kekinian dan lain-lain, dan mengoptimalisasi sosial media dan sang empunya yang punya pemilik kedai yang memegang sendiri karena memang bisnis keluarga tidak menggunakan karyawan. Nah, memang ini jadi hal yang menarik ya bahwa bisa ada hal yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa ketika kita memulai bisnis, baik itu pelaku UMKM pun, itu membutuhkan sosial media untuk mempromosikan usahanya, membranding image bisnisnya ya. Karena orang saat ini mencari informasi, misalnya nih teman-teman mau wisuda, mencari tempat penyewaan baju toga. Teman-teman pasti salah satu cara yang dicari adalah buka Instagram, sewa toga Kota Medan, sewa toga Bengkulu misalnya, Jambi misalnya ya, atau teman-teman di Medan sewa toga di Kota Medan misalnya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman akan eh,
mencari informasi di Instagram, di medsos, kita lihat berapa followersnya, foto-foto produknya, list daftar menu harganya, list harganya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan bisnis kita sebagai pelaku UMKM ataupun entitas bisnis yang besar ke masyarakat mengenai pergerakan bisnis kita, baik itu lewat web ataupun lewat sosial media yang memang di minggu lalu kita fokus membahas mengoptimalisasi sosial media dalam meningkatkan performance penjualan di digital marketing ya. Debbie, saya sangat appreciate banyak video yang bagus, tapi menurut saya Debbie walaupun keterbatasan banyak noise, Debbie juga mengakui banyak mohon maaf di akhir video ada noise, tapi Debbie saya lihat ada intro, ada perkenalan, ada nama mahasiswa, NIM, kemudian nama dosen asal kampus, kemudian juga mengambil videonya di latarnya adalah tempat usahanya ini sangat bagus. Jadi kita yang mungkin mencari informasi di YouTube dampak sosial media ke pelaku UMKM bisnis itu bisa lihat salah satunya adalah video dari Debbie yang langsung mewawancarai pelaku UMKM. Good job Debbie, thank you ya, saya sangat appreciate. Yang lain juga videonya bagus-bagus. Terima kasih untuk sudah berkenan membuat video untuk tugas ketiga ya. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan sebelum saya masuk ke kegiatan perkuliahan, jangan lupa absen. Absennya saya buka jam 16.30 sampai jam 18 sore ini. Buat teman-teman yang sudah hadir di kelas, nanti setelah kelas ini bisa absen atau sekarang bisa sambil absen. Silakan ngisi di Google Form ya. Dan link Google Form-nya juga setiap minggu itu akan ganti-ganti. Oke, ini ada video yang bagus juga yang mungkin teman-teman bisa lihat, kita lihat bareng-bareng sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan because karena saya dosen praktisi yang dari industri yang tentunya akan membawa teman-teman untuk siap untuk menghadapi dan memasuki era industri saat ini di dunia digital. Kita coba lihat video dari karyawan Gojek ya. Kawil, Kawil. Ya, ya deh. Dulu kuliah di mana kok? Aku kuliah di KL, Malaysia. Ah, jurusan apa? Jurusan Accounting and Finance. Noh, dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Dulu lu kuliah di mana? Jurusan administrasi ya. Wih, nah, kuliah di mana lu dulu? Di Seattle University. Jurusan apa? Wih, Nenen. Lu dulu kuliah di mana? Di Universitas juga. Ah, jurusan apa lu? Manajemen. Tetap. Lu dulu kuliah di mana? Kasmul. Jurusan apa lu? Tetap. Lu dulu kuliah di mana? Hai. Oh, di Univ apa? Di NSW. Jurusan apa lu? Jurusan finance. Lu kuliah di mana dulu? Gue di Bandung, Universitas Advent ini. Jurusan apa? Gue di manajemen. Bandung Institute of Tourism, boleh deh. Bakery and Pastry Art. Oke. Nah, rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing, prodi kewirausahaan. Jadi teman-teman kita bisa ngelihat bahwa lulusan ini dari beberapa kampus ya, ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan, mumpung rekan-rekan juga masih semester 5 ya, masih punya waktu untuk menyiapkan dan masuk kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri, membekali diri sehingga pada saat melamar pekerjaan atau pengen menjadi seorang pembisnis atau pengusaha, calon-calon entrepreneur, teman-teman bisa menyiapkan hard skill ya. Hard skillnya bisa seperti mengolah data, copywriting, kemudian kemampuan bahasa ya, kemudian soft skill juga kemampuan komunikasi teman-teman, berdiskusi, menyampaikan pendapat, negosiasi, critical thinking, leadership skills, motivation, ambition ya, mungkin teman-teman bisa latih dengan mengikuti kegiatan organisasi di kampus ataupun hard skillnya teman-teman bisa ikut belajar otodidak ataupun teman-teman ikut kursus ya, sehingga kemampuan teman-teman ini bisa improve dan teman-teman bisa memasuki
seleksi dunia pekerjaan nanti setelah lulus itu dengan lebih baik karena teman-teman punya kemampuan yang gak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Jadi contohnya kayak kemarin saya melakukan interview untuk calon karyawan baru, customer service representatif atau CS ya, petugas CS di Grapari. Jadi yang selalu saya tanyakan adalah sudah pengalaman kerjanya apa, kalau masih fresh graduate selama kegiatan selama kuliah ikut kegiatan organisasi apa, kemampuan skillsnya apa aja yang bisa dikuasai mulai misalnya desain, komunikasi, kemudian bahasa asing dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melatih kemampuannya sejak sekarang sehingga pada saat lulus bisa improve ya seperti itu. Oke, kemudian lima soft skill yang tentunya sangat dibutuhkan oleh fresh graduate saat ini. Yang pertama positive attitude ya, bagaimana teman-teman memiliki attitude yang baik ya, sopan, santun, kemudian menghargai atasan, menghargai rekan kerja, menghargai siapapun di pekerjaannya, empati, strong work ethic ya, kemudian communication skill-nya, kemudian fleksibilitas untuk pekerjaannya, kemampuan komputer ya, dan lain sebagainya yang tentunya ini harus dikuasai sehingga teman-teman bisa fleksibel, bisa mudah dikenal orang, networking dan lainnya sehingga teman-teman bisa bekerja di mana aja nanti di seluruh dunia ya seperti itu. Jadi harapannya semua mahasiswa yang saya ajar khususnya di kelas ini teman-teman bisa improve kemampuannya dari sekarang. Jadi pada saat nanti lulus bisa kemampuan desainnya bagus, kemampuan komunikasi bahasa asingnya bagus, kemampuan komputernya bagus dan lain-lain sehingga teman-teman siap untuk menghadapi persaingan ya seperti itu. Oke, itu mungkin intro yang mungkin akan membuka dan menggugah pola pikir rekan-rekan semua di sini sehingga harapannya teman-teman bisa menyadari di era kompetisi yang semakin ketat ini, tingkat pengangguran yang tinggi ya, teman-teman bisa dengan baik bisa menghadapi persaingan ya cara salah satunya adalah menyiapkan sebaik mungkin soft skill dan hard skillnya untuk menghadapi nanti setelah lulus gitu ya setelah lulus ada yang mau jadi entrepreneur, ada yang mau jadi karyawan, bekerja di bank atau lain sebagainya ya. Baik, nah untuk di hari ini rekan-rekan semua materi yang akan saya bahas adalah terkait e-commerce. Jadi ini erat kaitannya bagaimana kita sebagai seorang digital marketers, calon-calon pemasar handal digital, rekan-rekan semua bisa menggunakan e-commerce untuk berjualan. Teman-teman yang prodinya memang di kewirausahaan, yang memang output dari hasil pendidikan di Universitas Negeri Medan ataupun Universitas Negeri Jambi ya adalah teman-teman menjadi next young entrepreneur, calon pengusaha-pengusaha muda berikutnya yang tentunya bisa mengoptimalisasi kemarin sebelumnya kita bahas mengoptimalisasi sosial media lewat digital marketing, iklan berbayar, organik dan non-organik advertising ya. Kemudian yang kedua, kita hari ini akan membahas lebih dalam mengenai e-commerce, bagaimana e-commerce itu bisa membantu para pelaku UMKM ya ataupun entitas bisnis yang besar pun juga masih menggunakan e-commerce, termasuk Telkomsel juga mendistribusikan produk dan layanan lewat salah satunya lewat e-commerce. Nah, ini harapannya menjadi referensi buat kita bagaimana e-commerce ini bisa terus menumbuhkan peluang-peluang baru yang selama ini kita eh, nggak bisa jualan karena modalnya harus besar dan dengan adanya e-commerce ini kita bisa menjadi seller, kemudian kita bisa eh, menjual produk yang unik dan nggak dimiliki orang lain, kemudian memiliki competitive price, harga yang menarik ya, sehingga membuat bisnis teman-teman itu bisa berjalan dan laku seperti itu. Oke, sebenarnya e-commerce itu apa ya? E-commerce itu adalah suatu kegiatan bisnis, perniagaan atau jasa yang berhubungan dengan konsumen, ya sama penjual dihubungan ke konsumen melalui media dengan menggunakan media elektronik ya. Kalau dulu, kalau rekan-rekan mau belanja
baju mungkin ya di tahun 2000-an misalnya itu mama-mama kalian misalnya belanjanya ke pajak-pajak misalnya pajak usu misalnya ke pasar-pasar gitu ya ke pasar ya. Kalau sekarang kita nggak harus desak-desakan, panas-panasan ke pasar tradisional. Kita bisa belanja lewat e-commerce, lewat Shopee, lewat Tokopedia gitu ya. Kita pengen cari sepatu baru nih. Wah, ternyata di online lebih murah nih. Dan ada banyak diskon potongan dan gratis ongkos kirim gitu ya. Sehingga dengan e-commerce ini mereka memfasilitasi antara penjual dan pembeli. Penjualnya ada juga yang skala besar, skala menengah, ataupun skala UMKM kecil. Dan ada juga yang pelaku UMKM itu yang menjualan e-commerce itu nggak punya toko offline-nya gitu ya. Mereka hanya jualan dari rumah punya garasi, garasinya disulap untuk jadi gudang, untuk jualan online, dan mereka kerjasama dengan ekspedisi, dan ketika ada order mereka dijemput oleh misalnya ekspedisi Tiki, Wahana, JNE, misalnya ya, kurir, lain-lain, dan mereka mengirimkan produknya ke pelanggan dengan beberapa hari ya. Artinya ini adalah salah satu media pasar baru yang bisa kita optimalkan untuk menjual produk dan layanan kita. Kita bisa mengkomunikasikan bisnis kita lewat iklan di Facebook misalnya. Rekan kita di sini misalnya Debbie memiliki bisnis kedai rindu tadi misalnya ya. Dia menjual aneka jilbab dan pernak-pernik wanita Gen Z yang harganya terjangkau, kemudian mengikuti tren. Walaupun Debbie marketnya berada di tadi berada di Medan ya, di Brastagi ya kalau nggak salah tadi. Nah, Debbie bisa mempromosikan bisnisnya sampai ke seluruh Indonesia dengan iklan di media sosial. Jadi orang-orang yang melihat Instagram di Jawa atau di Kalimantan melihat wah ini ada pernak-pernik lucu nih. Ya udah pesan aja dari Medan nanti dikirim lewat kurir gitu ya. Jadi pasarnya nggak hanya Kota Medan atau Brastagi aja, tapi bisa ke seluruh Indonesia. Inilah hebatnya e-commerce. Makanya di era e-commerce ini banyak muncul pengusaha pelaku UMKM baru yang sukses karena mereka mengoptimalisasi e-commerce untuk berjualan. Gimana kalau misalnya nggak ada modal, Pak? Saya nggak ada modal, tapi saya pengen jualan online nih. Teman-teman bisa jadi dropshipper, artinya bisa menjadi reseller dari suatu toko, kemudian mendapatkan margin ya berapa persen, kemudian teman-teman bisa menjual produknya ke calon-calon pelanggan. Dan ini juga banyak ya, banyak yang dilakukan oleh para dropshipper untuk karena mereka modalnya kecil, tapi ternyata ini bisa bisa berjalan dan mereka bisa mendapatkan keuntungan. Pada saat COVID, adik saya paling kecil itu pengalaman saya ya, dia cari waktu itu cari kerjaan susah, jadi dia akhirnya saya ajarin untuk menjual produk secara online, jualan jaket hoodie di seluruh Indonesia menggunakan iklan ads, kemudian sistemnya COD dan dia dropshipper. Dan setiap bulan rata-rata dia hampir dapat sekitar 15 jutaan ke atas rupiah dari jualan online dan tanpa modal yang besar karena dia sebagai dropshipper. Jadi nggak perlu gudang ya. Jadi dia sebagai reseller dari suatu toko di Bandung sehingga produknya bisa dijual seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu contoh teman-teman sebagai status mahasiswa apalagi sudah belajar digital marketing bisa melihat peluang-peluang yang ada di Kota Medan misalnya atau di kampungnya. Wah, ini di kampung saya di Tebing Tinggi atau di Padang Sidempuan misalnya ada eh, oleh-oleh yang menjadi ciri khas daerah sana yang awet dan bisa dikirimkan. Kita bisa optimalkan sosial media, kemudian kita bisa mempromosikan lewat e-commerce sehingga teman-teman bisa berjualan secara online. Ya, seperti itu. Harapannya ini menjadi bisnis yang bisa teman-teman jalankan because you are from entrepreneurship program ya. Jurusan kewirausahaan yang saya harapkan menjadi peluang buat teman-teman bisa memulai usahanya dari selagi mahasiswa ya. Saya memulai bisnis itu di umur 29 tahun. Saat ini di 39 tahun berarti sudah 10 tahun saya berbisnis. Nah, kalau
teman-teman memulai dari umur 18, 19, 20-an tahun, saya yakin peluang teman-teman untuk suksesnya itu besar sekali karena teman-teman rugi, jatuh, bangun, teman-teman bisa bangkit lagi, bisa jualan lagi, bisa sukses kembali gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Apalagi teman-teman sudah belajar mengenai digital marketing, mengenai e-commerce, membuat desain yang bagus seperti itu ya, membuat desain iklan di media sosial dan lain sebagainya yang harapannya ini bisa menarik orang. Ada produk bagus nih, teknik fotografi mengambil gambarnya bagus, backgroundnya bisa diganti dengan background yang menarik sehingga ini menjadi peluang buat teman-teman berjualan lewat e-commerce. Selanjutnya, coba kita lihat perkembangan internet user di Indonesia bahwa dari 200 almost 275 juta penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, itu ternyata yang aktif menggunakan internet itu ada di 73,7% atau sekitar 200 juta orang. Dan pengguna aktif sosial media itu 170 orang. Artinya ketika kita mempromosikan di e-commerce ya, orang yang menginstal smartphone itu sudah pasti ada media sosial yang terinstall, ada e-commerce andalan atau menggunakan ojek-ojek online misalnya Grab, GoFood, Maxim gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka juga sehingga banyak lini media penjualan yang kita optimalkan selain misalnya kita punya toko offline, warung kecil, kayak tadi Kedai Rindu ya. Ada juga kita bisa menggunakan eh, media ojek online, kemudian juga melalui e-commerce gitu ya, yang bisa diharapkan menjadi peluang buat teman-teman menjual secara online. Nah, perkembangan e-commerce di Indonesia di kuartal 2 2021 bahwa Tokopedia itu menguasai tahta e-commerce di Indonesia dilanjutkan oleh Shopee, kemudian ada Bukalapak, ada Lazada, Blibli. Mungkin teman-teman di sini ya, kayak saya pribadi, saya lebih seneng menggunakan Tokopedia karena lebih rapi dibandingkan Shopee. Kalau Tokopedia itu kayak mall rapi, kalau misalnya Shopee itu kayak pasar gitu ya, banyak penjual gitu ya. Namun, preferensi setiap orang biasanya masing-masing berbeda. Dia sukanya belanja di Tokopedia atau Shopee. Nah, ini pelajaran yang bisa kita lihat bahwa kita bisa memposting iklan kita atau menjadi partner toko atau mitra penjual di Tokopedia ataupun di Shopee atau di mitra yang lain yang harapannya teman-teman bisa membuka peluang. Orang yang kebiasa suka Tokopedia akan belanja di Tokopedia. Orang yang suka belanja di Shopee karena banyak gratis ongkir banyak belanja di Shopee. Nah ini jadi lesson learn ya. Kenapa kita nggak menggunakan ke media-media yang bisa kita optimalkan untuk menjual produk dan layanan yang kita jual seperti itu. Nah, kemudian persaingan raksasa e-commerce di Indonesia, Shopee dan Tokopedia ya. Kalau Tokopedia ini didirikan tahun 2009, William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Kalau Shopee dibangun di 2015 oleh Forrest Lee Shodong. Kemudian Tokopedia ini sudah bergabung dengan Gojek ya, jadi GoTo. Masih fokus di Indonesia. Kalau Shopee di 7 negara di Asia Tenggara. Kemudian nilainya kalau Tokopedia 14 miliar dolar US dollar, kalau Shopee 14,2 US dollar. Kemudian kunjungan web bulanannya Tokopedia 158,1 juta, Shopee di angka 134,4 juta kunjungan ya. Jadi sangat besar jumlah karyawan Tokopedia di hampir 5.000, kemudian Shopee hampir 12.000 ya. Jadi ini sangat besar bahwa bisnis e-commerce pun juga menimbulkan peluang-peluang baru yang memang sebelumnya belum ada seperti itu. Sebelumnya di 20 tahun yang lalu mungkin sebelum ada e-commerce ya, itu ketika kita jualnya harus ke pasar tradisional, ke mall gitu ya, ke pasar, ke pajak-pajak misalnya ya. Tapi kalau sekarang kita bisa lewat online dan hanya dari tiduran dari rumah ya, dari rumah dari kamar sambil ngecek, oh ada produk bagus kita bisa beli lewat online. Nah, kemudian ini di beberapa tahun silam, di 2-3 tahun kemarin ya, itu merger antara Tokopedia dan Gojek menjadi GoTo ini adalah salah satu unicorn yang besar di Indonesia yang menjadikan mereka startup yang besar
karena dengan penggabungan dua entitas bisnis yang besar di startup di Indonesia ini menjadi peluang yang banyak sekali muncul bisnis service dan layanan yang mereka jual. Kalau financial service mereka ada GoPay, PayLater ya. Kemudian ada Moka, kemudian on demand service mereka ada GoRide, GoCar, GoSend, kemudian GoFood mungkin yang kita sering gunakan, GoMart, GoShop ya, Tokopedia dan banyak yang lain yang mungkin eh, setiap hari kita tanpa kita sadari kita gunakan e-commerce untuk memudahkan kemudahan kita ya memenuhi kebutuhan kita, mau makan bisa tinggal pesen gitu ya. Namun juga kabar buruk juga ada juga terjadi beberapa tahun kemarin lewat ya ada PHK massal di Shopee ya. Bisnis model startup ini ternyata mereka burning money gitu ya, memberikan diskon yang besar ya, pre-ongkir untuk meningkatkan valuasi nilai perusahaan di mata investor. Karena kalau di perusahaan-perusahaan konvensional, perusahaan itu dinilai dari laporan laba rugi, misalnya, wah keuntungan perusahaan saat ini berapa miliar misalnya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan startup itu dinilai dari misalnya jumlah pengguna aktif, misalnya transaksi ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membakar uang lewat diskon, mungkin yang kita rasakan ya, beri ongkir ya, sehingga banyak startup-startup itu masih berdarah-darah untuk bisa mempertahankan valuasi atau nilai perusahaannya lewat ya bakar-bakaran uang ini gitu ya. Nah, kemudian manfaat eh, e-commerce ini sebenarnya buat ekonomi masyarakat, buat pelaku UMKM ataupun kita sebagai pengguna sebenarnya apa sih ya? Yang pertama, memperluas pangsa pasar produk UMKM ke tingkat nasional dan internasional pasti. Yang saya jelaskan tadi, Debbie misalnya ya, memiliki kedai rindu misalnya. Pasarnya kedai rindu itu nggak hanya di Brastagi aja, tapi di seluruh Indonesia ya. Saya yang berada di Kota Bengkulu sekarang bisa lihat produknya kedai rindu di Tokopedia atau Shopee misalnya ya. Kemudian merubah perilaku sosial berbasis media menjadi sosial berbasis bisnis. Orang yang selama ini menggunakan sosial media itu untuk chatting, untuk flexing, untuk komunikasi, chatting dan lain sebagainya. Sekarang bisa bertransaksi untuk berjual. Oke, kemudian selanjutnya kaum milenial berpeluang menjadi pebisnis muda ya. Seperti teman-teman semua, Gen Z ya. Kita punya peluang untuk bisa menjadi pebisnis pemula, apalagi teman-teman jurusan kewirausahaan yang harapannya bisa menjadi next young entrepreneur, para pengusaha-pengusaha muda yang memulai usahanya lewat online, jualan skincare, jualan produk-produk kebutuhan, kuliah, misalnya makanan, food and beverage, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan jasa pengiriman, yes, pasti ekspedisi, kurir, bisnisnya juga tumbuh besar selama apalagi dari COVID ya orang nggak mau keluar rumah ya, stay at home, mereka harus belanja tetap ya. Bagaimana mereka menggunakan e-commerce ya ini untuk memudahkan kebutuhan mereka tanpa harus bertatap langsung belanja langsung di pasar tradisional. Meningkatkan bank saving account sebagai alat pembayaran online juga orang sudah mulai shifting yang dulu cash payment pembayaran cash sekarang sudah mulai cashless society. Masyarakat sudah mulai menggunakan pembayaran digital lewat mobile banking, internet banking ya. Kemudian juga secara nasional impact-nya juga ke produk domestik bruto Indonesia juga meningkat gitu ya. Penerimaan pajak masyarakat dari masyarakat UMKM juga meningkat. Kecerdasan masyarakat terhadap perkembangan teknologi baru di mobile juga meningkat ya. Aktivitas perdagangan di masyarakat juga semakin meningkat ya. Memang ada juga beberapa pasar tradisional sangat berimpact sehingga turun dan sepi. Namun di impact lain juga ternyata banyak pelaku UMKM ya lebih senang dengan adanya e-commerce ini karena mereka nggak harus sewa lapak-lapak tapi jualan di online aja bisa dari rumah tapi omsetnya juga besar gitu ya. Kemudian banyak nih para pelaku UMKM baru ya, orang-orang kaya baru yang muncul gara-gara dengan jualan e-commerce ini gitu ya. Kemudian juga menekan inflasi akibat banyaknya penawaran produk, peluang masyarakat berbisnis tanpa modal yang makin besar yang tadi seperti dropshipper, menunjang aktivitas masyarakat produk UMKM, produk lokal semakin diminati dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya
secara holistik, eh, impact dari e-commerce dan manfaat dari e-commerce ini sangat besar. Teman-teman sebagai calon entrepreneur muda yang harapannya bisa mengoptimalisasi e-commerce ini sebagai senjata dan media buat teman-teman untuk bisa meraih sukses dengan jualan secara online seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, manfaat e-commerce bagi organisasi seperti perusahaan, entitas bisnis seperti Telkomsel ataupun perusahaan-perusahaan lain ya, distribusi atau perusahaan food and beverage dan lain-lain, bahwa perusahaan memiliki ketersediaan pasar nasional maupun internasional. Jadi kita bisa jualan lewat e-commerce yang luas ya, pasarnya bisa internasional ya. Kemudian penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. Ya, sebelumnya kita harus ngirim barang, kemudian harus mencari partner, mitra, distributor, harus buka cabang yang kosnya sangat besar. Sekarang kita menggunakan media sosial, ya, memiliki gudang yang besar di Jakarta, kemudian orang yang belanja kita bisa distribusikan. Contohnya, saya beli, kebetulan kemarin saya beli LED monitor Xiaomi ya. Kemudian itu official, saya sangka gudangnya itu dikirim dari Jakarta. Ternyata di gudangnya dikirim dari Pekanbaru gitu ya. Jadi setiap pulau mereka ada warehouse, gudang terdekat. Jadi pada saat saya beli dari kota Jambi atau dari kota Bengkulu, barang yang dikirim itu dari pulau tersebut. Jadi secara cost mereka akan lebih hemat gitu ya. Nah ini yang digunakan oleh beberapa perusahaan besar mengoptimalkan e-commerce untuk menjual produknya dengan bisa menekan cost delivery gitu ya. Manfaat bagi pelanggan apa sih sebenarnya? Manfaat bagi pelanggan tentunya akses sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Kita bisa pesan dari mana aja ya, dari rumah, dari kantor, dari sekolah, dari kampus ya. Kemudian bisa melihat dan memilih dari harga yang paling murah, kualitas yang terbaik ya. Kemudian manfaat bagi masyarakat selanjutnya adalah kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan bagi e-commerce, bagi para pelanggan, bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, tadi ada dampak positif. Kalau dampak negatifnya seperti apa gitu ya? Nah, kalau dampak negatifnya yang pertama ada potensi terjadinya penipuan ya, di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Ini ada beberapa yang mungkin saya pernah juga terjadi. Saya beli handphone waktu itu, ternyata ini penipuan. Jadi memang pelajarannya adalah harus lihat juga trusted seller atau tidak ya pada saat kita beli handphone atau beli alat elektronik yang nilainya besar, kita lihat seberapa bagus untuk produk ini, kemudian berapa ratingnya misalnya ya, sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Kemudian kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi yang seperti beberapa waktu lalu pernah terjadi kebocoran data pelanggan ya sehingga merugikan pelanggan itu sendiri. Kemudian ada juga potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem. Misalnya tiba-tiba sistemnya down, servernya kebakar, atau kantornya kebakar, impactnya layanan pelanggan nggak bisa diakses dan berimpact pada layanan tersebut nggak bisa digunakan ya. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang atau kena hack misalnya, ini bisa juga terjadi. Kampanye negatif via internet yang dilakukan oleh kompetitor, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia. Jadi ya masalah-masalah di transaksi penjualan online seperti hacking ya, kemudian kena eh, terjadi masalah di sistem dan lain sebagainya yang berimpact pada pelanggan ya. Namun semakin ke sini saya pikir di dalam sistem mereka menggunakan disaster recovery system ya yang akan membackup terjadi sesuatu sehingga sistem mereka tetap bisa berjalan walaupun misalnya di kantor pusat mereka kebakaran atau bermasalah, mereka punya backup sistem di tempat lain sehingga operasional bisnis mereka tetap jalan seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata ada nih kejadian beberapa waktu yang lalu bahwa Tokopedia data 15 juta penggunanya bocor. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan. Yang kedua,
merugikan pelanggan juga. Jadi memang ini salah satu efek negatif ketika kita eh, melakukan penjualan secara online lewat e-commerce. Nah, kemudian menurut Ahmadi dan Hermawan tahun 2013 menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce itu yang pertama ada customer to customer ya, contohnya Tokopedia, OLX, Carousel ya. Jadi pelanggan itu bisa menjual produknya di Tokopedia dan dibeli oleh pelanggan lain. C2C, business to business, B2B, jadi Electronic City, Ralali, Mbis. Jadi mereka nggak menjual ke pelanggan langsung, tapi mereka ke retailernya misalnya. Kemudian bisnis to consumer, misalnya Shopee, Lazada, Blibli ya. Jadi sebagian Shopee juga dari perusahaan langsung menjual ya. Ada juga yang retailer atau kita toko pelaku UMKM menjadi partnernya Shopee, kemudian menjual produknya ke konsumer. Jadi Shopee ini bisa B2C sama C2C juga ya. Kemudian consumer to business ya, contohnya freelancer, Upwork, iStock, misalnya teman-teman punya kemampuan desain yang bagus, teman-teman bisa jadi freelancer nih, cari uang dolar-dolar di freelancer.com, Upwork.com ya, teman-teman bisa menawarkan kemampuan teman-teman di sana, dapat klien dan bisa menjual kemampuan desain dan lain sebagainya di sana ya. Nah, ini contohnya peluang bisnis kita ya, bahwa orang bisa berbisnis dari rumah ya dengan jualan di rumah sehingga akhirnya memiliki gudang yang besar sehingga sukses gitu ya lewat jualan online seperti itu. Nah, kemudian juga dari Bank Indonesia melihat bahwa transaksi digital itu ternyata lewat transaksi e-commerce itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi dari PDB-nya naik ya sehingga memang harapannya dengan adanya e-commerce ini tentunya bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di pelaku UMKM yang kecil-kecil gitu ya sehingga ini sangat benar-benar bisa berimpact secara perekonomian Indonesia secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian juga ada nih, para perbankan juga sekarang berlomba-lomba untuk memiliki dan menawarkan layanan digital payment. Misalnya BNI sekarang ya, BNI itu sudah ada mobile banking, mereka menawarkan dan mengedukasi layanan baru namanya Wonders. Bank Mandiri misalnya Livin Mandiri ya, Bank BCA juga udah ada digital dan internet banking gitu ya. Dan di perusahaan fintech yang berbasis dengan teknologi, perusahaan finansial berbasis teknologi seperti apa GoPay, OVO, Link Aja gitu ya, dan lain sebagainya ini memang menjadi peluang bisnis baru yang mereka berbasis finance, yang mereka menggunakan layanan ini untuk bisa melayani pelanggan secara digital. Jadi para perusahaan-perusahaan e-commerce bermitra dengan mereka, termasuk Dana gitu ya menggunakan layanan financial teknologi fintech ini untuk bertransaksi di mereka karena kita membuka handphone langsung bisa melakukan transfer, pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian saya pikir itu ya untuk e-commerce untuk materi di hari ini. Kesimpulan dari yang saya sampaikan bahwa e-commerce ini menjadi peluang bisnis baru. Teman-teman yang berasal dari prodi kewirausahaan bisa memanfaatkan sosial media, e-commerce untuk diintegrasikan sehingga teman-teman bisa mencari celah-celah produk-produk baru yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa berupa produk makanan, food and beverage, pakaian, ya, sandang pangan papan, dan lain sebagainya yang menurut teman-teman bisa dijual dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga peluangnya pun juga sangat besar karena e-commerce saat ini bisa menjangkau masyarakat dan potensi pasar masyarakat di seluruh Indonesia. Ingat, hampir 202 juta pengguna internet di Indonesia, angkanya sangat besar, dan ini bisa menjadi peluang besar buat teman-teman untuk bisa menjadi pelaku UMKM yang sukses ke depan nantinya. Saya pikir cukup. Nanti setelah ini ada yang mau ditanya silahkan teman-teman. Untuk di tugas minggu depan, saya pengen teman-teman belajar membuat desain kembali. Jadi untuk di minggu depan, teman-teman saya pengen teman-teman belajar untuk membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Kalau sebelumnya mungkin kemarin membuat
desain roti kita ya, biskuit sama membuat info lowongan pekerja. Nah, kalau sekarang adalah teman-teman sebagai lulusan dari Universitas Bengkulu atau Universitas Jambi ya, Universitas Jambi atau Universitas Negeri Medan. Kemudian rekan-rekan di sini ada setelah lulus wisuda ya dari Unimed, ada nih lowongan namanya Officer Development Program ODP Bank Mandiri. Ini syaratnya teman-teman buat CV atau daftar riwayat hidup yang bagus. Misalnya ya, kemampuan bahasa Inggrisnya, IPK, nilai, desainnya juga semenarik mungkin. Kemudian buat surat lamaran pekerjaan yang bagus. Jadi saya akan nilai dan di minggu depan saya akan coba tampilkan dan review. Dan ini mungkin nggak akan diajarkan oleh dosen-dosen lain ya saya pikir karena saya di dosen praktisi saya pengen teman-teman itu menggugah cara membuat desain CV dan surat lamaran yang menarik karena ini soft skill yang mungkin teman-teman harus miliki pada saat lulus nanti. Oh dulu saya pernah belajar sama Pak Bambang cara buat CV itu ternyata nggak hanya polos doang, ternyata harus buat CV yang menarik, fotonya, alamatnya, info sosial media, desainnya ya, dan nggak polos-polos aja sehingga lebih menarik dan ngejreng dan dilihat orang gitu ya. Nah ini silahkan dibuat dan diupload di web akademia. Jadi teman-teman bisa upload CV dan surat lamaran pekerjaan dijadikan satu di web akademia, linknya dijadikan satu aja. Di sana nanti link tugasnya diupload paling lambat di minggu depan di hari Rabu seperti biasa tanggal 18 September 2024 jam 5 sore. Link upload tugasnya di seperti biasa ya di link tugas yang sudah saya pin di profile WA group, teman-teman bisa posting di situ ya seperti biasa. Jadi asumsikan teman-teman fresh graduate dari Universitas Negeri Medan atau UNJA, kemudian buatlah lamaran pekerjaan dan CV yang bagus ya. Jangan lupa dibuat paling lama Rabu depan. Nah, untuk di Kamis depan, kebetulan saya ada agenda. Nanti mungkin saya akan reschedule kegiatan perkuliahannya dimajukan di hari Rabu atau di Senin nanti atau di hari Minggu atau mungkin di minggu depannya lagi ya. Nanti saya akan sampaikan. Yang pasti nanti kita akan sampaikan lewat info di grup. Karena di Kamis depan saya ada kegiatan di luar kota ya seperti itu dan jauh dari sinyal karena saya ada kegiatan program CSR Baktiku Negeriku untuk membangun desa digital di kabupaten gitu ya. Nah, oke, mungkin ini untuk tugasnya. Nah, ini teman-teman bisa buat di CV-nya di Word, Microsoft Word, ataupun di Canva. Teman-teman bisa lihat template-template yang bagus. Jadi nggak buat CV itu yang polos warna putih doang, tapi berwarna-warni, yang menarik, yang bagus, yang enak. Karena gini, kayak kemarin saya membuka lowongan pekerjaan untuk CSR, itu yang melamar itu hampir 100 lamaran. Dari 100 itu nggak mungkin saya panggil satu-satu, pasti saya akan seleksi yang saya panggil cuma 20 orang. Jadi dari 100 itu saya sortir 20. Yang pertama dari tampilan CV-nya gitu ya, lulusannya, IPK-nya dan lain sebagainya ataupun pengalaman experience yang relate gitu ya. Nah, ini jadi buat referensi teman-teman ternyata buat CV bisa dibantu nih di format apa di Word atau di Canva yang memudahkan teman-teman buat surat lamaran pekerjaan dan CV yang bagus. Kemudian ini contoh misalnya ya, teman-teman bisa memilih, tinggal di input ya, pengalaman pekerjaan, magang, keahlian, bahasa, kontak ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi paduan buat teman-teman gimana cara buat CV yang bagus ya, seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk di sore hari ini. Teman-teman silahkan absen. Setelah ini di link yang sudah saya buat, link Google Form, jadi nggak saya mention satu-satu, teman-teman silahkan buat isi sampai jam 6 nanti sore ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan Prodi Kewirausahaan untuk mata kuliah hari ini terkait e-commerce ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Siapa nih? Dengan siapa? Dengan saya Rina Handayani, Pak. Boleh, Rina. Silakan, Rina. Ini Pak, saya izin bertanya, kan tadi tentang marketplace. Itu
marketplace itu sama nggak Pak dengan e-commerce Pak? Karena kan kita Market marketplace dengan boleh diulangin agak putus-putus. apakah marketplace itu sama-sama berhubungan dengan e-commerce gitu Pak? Hmm, suaranya kurang begitu terdengar di sini. Atau teman-teman ada yang dengar jelas kira-kira? Dari Mbak Rina boleh disampaikan kembali? Baik Pak, izin Pak. Oke, Saya izin sekarang jelas. bertanya Pak, Boleh. apakah e-commerce itu sama halnya dengan marketplace Pak? Oke, baik. Terima kasih, Rina. Nah, kalau saya ya, jadi perbedaan antara marketplace dan e-commerce sebenarnya sama-sama media elektronik melalui internet yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online ya. Nah, Facebook memiliki marketplace. Jadi kalau saya pribadi ya, saya kebetulan ada sekitar 25 kontrakan. Kemudian saya mengiklankan kontrakan-kontrakan itu kalau ada yang kosong lewat Facebook Marketplace saya posting, kemudian pada saat orang lihat Facebook Marketplace, dicari kos-kosan atau kontrakan di Kota Jambi, muncul iklan saya, kemudian nanti dia akan chat, kemudian saya akan balas lewat chat ataupun berhubungan dengan komunikasi lewat WA gitu ya. Itu contoh Facebook Marketplace. Kemudian ada juga OLX ya. OLX itu juga salah satu contoh marketplace jadi misalnya saya sempat kemarin mengiklankan mobil mau dijual, mau ganti yang lebih baru, terbaru, seri terbaru. Kemudian saya posting di sana. Kemudian ada orang mencari iklan di OLX dan ketemulah gitu ya antara pembeli dan penjual. Nah, kalau e-commerce ini kayaknya lebih scale-nya lebih besar lagi dan di situ banyak klasifikasi produk yang dijual ya mulai dari kosmetik, kebutuhan pangan, papan, makanan, pakaian ya, elektronik dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya membebankan fee, ada potongan fee atau platform fee kalau mungkin Rina tahu ya. Pada saat misalnya kita menjadi partner penjual di Shopee, biasanya misalnya kita jual harga 100.000, mereka fee-nya misalnya 5% atau 2% dari total harga nanti akan masuk ditransfer ke si penjual pada saat si pembeli sudah menerima produknya. Nah, tapi kalau di marketplace kita ketika kita menggunakan Facebook Marketplace atau OLX itu nggak bayar gitu ya. Jadi kalau yang bayar itu mungkin yang kita bos biar ketika orang scrolling scrolling Instagram ataupun scrolling Facebook akan muncul iklannya. Tapi kalau misalnya yang biasa, yang Facebook Marketplace itu nggak bayar gitu ya. Termasuk pembeli dan penjual itu nggak mengeluarkan biaya platform. Beda dengan platform di e-commerce. Jadi bedanya itu kurang lebih ya. Jadi mungkin bisa dipahami buat si siapa, si Rina. Ketika Rina menjadi calon next entrepreneur, bagus nih saya pengen coba jualan apa ya kebutuhan wanita misalnya pernak-pernik kan cewek-cewek itu suka ya misalnya pernak-pernik hijab atau pernak-pernik misalnya apa ya yang lucu-lucu gitu ya untuk biar makin cantik gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan kedua platform ini. Ada yang gratisan tadi Facebook Marketplace, ada juga yang OLX, ada juga yang menggunakan platform yang sistemnya yang udah canggih dan sudah settle seperti Shopee dan Tokopedia, namun mereka akan mengenakan fee karena transfernya ke rekeningnya Shopee dulu. Seketika produk itu diterima pembeli, baru Shopee akan pembeli mengklik oh sudah barang sudah diterima, Shopee akan mentransfer uang tertentu dan sudah dipotong biaya platform fee-nya. Kurang lebih kayak di ojek online juga seperti ya di Gojek gitu ya. Kebetulan di usaha restoran saya juga ketika ada pelanggan beli lewat GoFood atau GrabFood, beda sama kalau Maxim kayaknya masih belum sampai kayak ke mereka, itu mereka akan mengenakan cas ya cas tertentu nilainya sekitar 12,5% kalau nggak salah dan mereka mentransfer ya senilai yang kita harus terima.
setelah harganya dinaikin gitu. Jadi ada platform fee yang harus dibayar. Itu kurang lebih perbedaan antara e-commerce dan marketplace. Semoga bisa membedakan. Tapi kita sebagai saya nih ya, sebagai seorang penjual, pebisnis, saya akan menggunakan semua platform untuk mengoptimalisasi. Jadi orang bisa ngelihat iklan kita dari mana aja, mau dari yang platform platform e-commerce ataupun dari eh, marketplace sesuai dengan produk yang kita jual seperti itu ya. Saya pikir itu mungkin bisa menjawab Rina, perbedaannya sangat kentara karena kita pasti sudah menggunakan kedua platform yang sering kita gunakan itu. Baik, thank you ya Rina, pertanyaan bagus banget. Saya sangat appreciate yang mahasiswa yang aktif dan eh, ini ya, yang aktif bertanya. Ada yang lain sebelum saya tutup? Cukup? Oke, kalau cukup, saya pikir semoga berkenan ya untuk materinya. Saya selalu mendorong mahasiswa itu lebih aktif dan mandiri. Saya sebagai dosen praktisi ini menggiring aja, membuka pintu pola pikir teman-teman ya. Wah, ternyata benar kata Pak Bambang ya. Dulu saya belajar 5 tahun yang lalu cara jualan di e-commerce dengan menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Ternyata 5 tahun ini saya menjadi pengusaha sukses dan saya ketemu teman-teman sukses. Itu kebahagiaan saya yang luar biasa ya. Semoga ini bisa menjadi peluang buat teman-teman calon pengusaha muda yang bisa mengoptimalkan kemampuan teman-teman mulai dari kemampuan desain, membuat video editing bergerak yang dikaisi of voice over ya, misalnya menggunakan CapCut ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi karena saat ini orang lebih senang iklan yang bergerak yang ada voice over atau suara yang storytelling gitu ya. Ini yang harus teman-teman pelajari. Nggak mungkin teman-teman jualan cuman foto doang tanpa caption. Captionnya harus jelas. Dapatkan produk dengan diskon 10% untuk pembelian produk ini khusus di tanggal hari ini, tanggal misalnya kemarin eh, September 99 misalnya gitu. Ya ini ada strateginya. Jadi nggak hanya foto doang tapi harus kontennya menarik, bila perlu didesain ya, ada logonya, ya, kemudian juga dibuat semenarik mungkin, ya, ada Instagramnya dan lain sebagainya, ada kontaknya sehingga ketika kita mempromosikan suatu produk dan layanan itu benar-benar proper gitu, nggak hanya cuma memposting produk apa fotonya doang gitu. Makanya kayak di Shopee gitu ya, mereka bahkan membuat foto studio mini untuk memposting misalnya iklan sepatu, diposting dengan pencahayaan yang bagus, yang cerah, remove background ya, sehingga kelihatan fokus pada fotonya aja, belakangnya fotonya putih misalnya atau latar belakangnya yang lain warna yang disesuaikan sehingga orang menarik gitu ya, karena ketika kita jualan online baik itu lewat ojek online ataupun lewat e-commerce yang dilihat pertama adalah eh, desain yang kita promosikan seperti itu, desainnya menarik, informatif, captionnya juga jelas, kontaknya jelas, mereka akan lebih gampang menghubungi kita dan tentunya berimpact pada pertumbuhan bisnis kita ya. Saya pikir cukup, teman-teman silahkan gali lagi ya untuk mendalami mengenai e-commerce lebih lanjut. Nanti kalau ada yang bingung atau mau bertanya silahkan PM WhatsApp ke saya atau email. Saya feel free untuk membantu mahasiswa-mahasiswa saya untuk mendorong nanti 10 tahun, 20 tahun lagi jadi orang sukses ya, pengusaha sukses ya. Amin. Semoga teman-teman bisa punya kemampuan dan punya jalannya di sana ya. Saya pikir cukup, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dibuat untuk belajar membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Saya beberapa kali jadi pembicara terkait bagaimana membuat CV dan surat lamaran pekerjaan yang bagus di kampus Unja dan di beberapa kampus lain. Nah, semoga teman-teman dengan saya sedikit ajarin ya, bukan sedikit aja, saya sedikit sharing mungkin pengalaman sedikit saya di industri hampir 20 tahun ini bisa membantu dan membuka cakrawala teman-teman. Oh, ternyata membuat CV itu kayak gini, nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Harus punya tekniknya sehingga pada saat teman-teman lulus, teman-teman langsung cepat nih. Seminggu setelah wisuda langsung dapat kerja gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya senang sekali sore hari ini. Terima kasih Rina, Debbie for your pertanyaan sama videonya sangat bagus, sangat appreciate. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Sore, Terima Pak. kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat